otomatis kan dia pasti ada berubahnya sedikit gitu. Makanya untuk spring balancing itu sebenarnya perawatan sih mas. Ada hitungan chambernya biar gak mentok ke fender gitu. Jadi dia ada hitungannya sendiri. Kalau misalnya mau disamain sama standarnya bisa aja. Kiat-kiat untuk besok kan mau mudik nih mas. Ya. Apa nih persiapan kalau bagi yang mau mudik, kondisi kaki-kaki ban tuh apa yang harus dicek mas? Yang harus disiapkan paling Siang mas. Selamat siang mas. Kita lagi ada di mana nih ya sekarang? Kebetulan kita lagi ada di bengkel Autobox Kalimalang sih mas, tepatnya di Jalan Inspeksi Kalimalang. Dengan mas siapa? Saya dengan Asep mas, Asep, bagian ya? Pit stopnya. Ini kebetulan mobil saya udah naik nih mas. Itu spuring sendiri artinya apa sih mas bagi buat orang awam mas? Kalau untuk spuring sendiri itu bisa dikatakan menyelaraskan bagian roda depan dengan setir sih mas, dengan setir biar dia lurus sih. Setir sama roda depan dia biar lurus gitu semua. Nah bedanya spuring sama balancing apa ya mas ya? Kalau untuk spuring sendiri kan dia buat ngelurusin setir mas sama ada ban. Kalau balancing itu beda sih. Biasanya kalau balancing lebih ke bannya itu untuk ngecek kondisi ban lah istilahnya. Apakah dia peyang atau apa ibaratnya dia ada gelombang di bannya. Itu untuk pengecekannya atau dengan menyelaraskan putaran bannya itu dengan balancing. Berarti ciri-ciri spuring udah mesti harus di spuring tuh apa ya? Kendala-kendalanya? Kalau untuk spuring balancing sendiri sih masuknya ke perawatan sih mas. Jadi perawatan biasanya per 20.000 atau per 5.000 juga bisa dilakukan spuring. Soalnya kan kalau misalnya kaki-kaki mobil kan sering dibawa jalan, sering ngehajar ibaratnya ban yang gelombang itu, otomatis kan dia pasti ada berubahnya sedikit gitu. Makanya untuk spuring balancing itu sebenarnya perawatan sih mas. Kalau tahap untuk spuring apa aja berarti ya mas ya? Kalau untuk spuring pertama, kalau misalnya datang ke kita, pertama pasti dicekin dulu kaki-kakinya sih mas. Untuk kaki-kakinya bermasalah atau tidak. Kalau misalnya kaki-kakinya aman, bisa langsung di spuring sih mas. Berarti kalau orang awam bilang setir saya miring nih, itu udah pasti spuring aman. Habis itu spuring kelar permasalahan. Apa gimana mas? Belum tentu sih pak. Kalau misalnya untuk dia keluhannya setir miring, ya paling kita pertama tadi kita cekin dulu kaki-kakinya. Kalau misalnya kaki-kakinya ada yang bermasalah, ya kita nggak bisa langsung spuring sih. Soalnya untuk spuring sendiri syarat yang paling utama yaitu kaki-kaki harus benar. Ibaratnya nggak ada yang oblak, nggak ada yang masalah gitu mas. Contohnya mulai dari tirot, long tirot, ball joint, shock breaker juga dalam kondisi nggak bocor sih. Nah kalau di Autobox sendiri spuring ini udah pakai sensor ya berarti ya? Iya betul. Bedanya sama yang dulu kan ada benang ya. Itu apa ya mas? Bisa dijelasin nggak mas? Kalau yang mungkin kalau dengan target sekarang ini yang kayak sensor ini kan otomatis untuk nilai derajatnya itu lebih akurat sih mas dibanding yang manual kayak gitu. Lebih akurat aja ya berarti ya. Nah untuk kalau ada perbedaan pakai pelek racing diceperin itu gimana mas? Kiat-kiatnya? Kalau untuk sebenarnya kalau untuk spuring kayak gitu untuk yang variasi kayak gitu ya mas ya, yang custom kayak gitu
sama aja sih mas. Cuma kadang-kadang orang punya setelan sendiri. Misalnya yang udah ceper kan otomatis dia ada hitungan chambernya biar gak mentok ke fender gitu. Jadi dia ada hitungannya sendiri. Kalau misalnya mau disamain sama standarnya bisa aja. Kalau misalnya mau setel sendiri ya tergantung orangnya sih. Apakah setiap orang mengganti pelek, ganti ban dia harus spuring? Kalau untuk ganti ban sama pelek itu yang paling utama itu balancing sih mas. Balancing. Nah, itu udah jelas sih. Yang paling penting itu balancing. Nggak perlu spuring? Kalau untuk spuring selagi dia masih lurus bisa nggak spuring nggak apa-apa. Apa setelah perawatan long terot dan ganti shock gitu akan pengaruh ke spuring? Kalau untuk penggantian kaki-kaki itu wajib spuring. Soalnya otomatis kan dia bongkar kaki-kaki. Otomatis di sana setelahnya pasti ada yang berubah. Jadi harus tetap spuring sih. Mas, kalau balancing itu sebenarnya diapain sih? Balancing itu sebenarnya cuma ngelihat sih mas. Jadi putaran roda itu seimbang atau enggak. Jadi maksudnya itu pas roda muter itu apakah dia ada oleng atau ada gelombang gitu. Nah kalau misalnya dia ada oleng atau gelombang, otomatis dia bakal ketahuan berapa nilai untuk nambahin timahnya biar dia ibaratnya keolengan bannya itu, putaran bannya itu dia rata lagi, nol lagi, seimbang lagi gitu kiri kanan. Kayak gitu sih. Paling itu ya. Terus di Autobox sendiri tersedia servis apa aja mas? Kalau untuk Autobox sendiri kita banyak sih mas servisnya, kayak ganti oli juga bisa, terus tune up juga ada, terus ganti ban juga ada sih mas, kayak spuring balancing tentunya ada banyak sih mas, kayak AT plasing juga ada sih kita. Kalau mobil lama dan mobil baru tuh ada perbedaan nggak sih untuk nyetel spuringnya mas? Paling gimana bentuk rangka sih mas. Jadi kayak misalnya kayak Avanza nih, Avanza lama sama yang sekarang Pelos itu pasti beda sih, soalnya nomor rangkanya juga beda, datanya juga beda sih. Berarti tergantung rangka dari pabrikan mobil itu sendiri? Iya. Kalau merek mobil Jepang dengan mobil Eropa? Pasti beda sih mas. Juga beda ya? Beda, pasti beda. Soalnya kita sebelum spuring pasti masukin data mobilnya tersebut sih, biar ada datanya keluar. Nah, untuk spuring di Autobox sendiri kena harga berapa ya mas ya? Untuk ukuran mobil kecil sampai sedang itu 175 sih mas. Kalau misalnya untuk ukuran mobil besar itu 225. 220. Contohnya mobil besar ya kayak Fortuner, Pajero. Mas, mau nanya kalau misalnya bannya itu tekanannya kempes atau kebesaran, ngaruh nggak tuh ke spuring? Kalau untuk ke spuring nggak terlalu ngaruh sih Pak. Yang penting dia kiri kanan sama. Cuma paling untuk kondisi ke ban sih. Kayak misalnya dia bannya isi anginnya kegedean nih. Dia pasti otomatis lebih makannya itu bagian dalam doang. Jadi nggak rata gitu. Sama kalau misalnya dia agak kempes, dia biasanya makannya itu ya luar doang. Biasanya kayak gitu sih. Ngaruhnya di ban ya? Ngaruhnya di ibaratnya kaosan bannya sih. Mas, kalau bagian depan sama belakang itu kalau di setel spuring beda ya untuk setelannya? Setelannya beda, pasti beda sih mas. Tiap mobil punya setelan belakang tersendiri, depan juga pasti beda sendiri. Nah kalau belakang itu kan dia lurus ya, berarti yang di setel apanya tuh? Yang di setel tergantung sih mas, ada haptu doang, ada yang sama chamber sama haptu ada. Cuma kebanyakan ya haptu doang sih. Kalau untuk caster sendiri untuk bagian belakang nggak ada itu. Nah kalau depan? Kalau depan ada yang enggak. Haptu juga? Haptu udah pasti ada. Kalau untuk setelan depan semua mobil haptu pasti punya. Kalau chamber tergantung sih mas. Ada yang ada yang enggak. Sama caster juga sama. Tergantung ada yang ada yang enggak. Ini kan ada hijau merah. Itu apa tuh artinya tuh? Gimana bacanya Kalau mas? untuk hijau merah ini sebenarnya ini buat titik balance-nya tuh di mana kita bisa lihat dari monitor yang di sini mas. Misal ini kan ada tulisan +5 nih. Ini untuk haptu. Yang di setel kan emang haptu. Untuk chamber ini emang kalau merah hijau ini biasanya kalau emang nggak ada baut penyetelannya emang nggak bisa di setel. Biasanya main chambernya. Nah, biasanya antara bikin
bikin baut chamber sendiri di begal kaki-kaki biasanya. Itu bikin baut chamber sendiri, baut setelan. Kalau enggak ini emang biasanya kalau haptunya bagus nanti biasanya dia ngikut kalau buat jalan biasanya. Oh, Nah, dia ngikut berarti sendiri. ngikutin chamber. Nah, tergantung kalau ini emang nggak ada baut penyetelannya berarti emang nggak usah di setel. Yang di setel itu untuk haptunya. Kalau haptunya udah bagus biasanya udah bagus sih. Oh, ngikutin ya. Nah, kayak ini haptunya kan mintanya plus 15 nih mas. Oh, plus 15. Nggak harus plus 15 pasti, yang penting masih Mendekati. di titik toleransi. Titik toleransi kayak misal ini plus 19, plus 17 ini sebenarnya udah bisa. Nah, ini nanti juga disamain mintanya plus 15, jadi kanan kiri harus imbang. Harus imbang. Nah, nanti ini hijau sendiri, ini total haptunya. Total haptu. Ini tuh yang real axle, yang penyetelan belakang. Nih, itu kanan kiri ya berarti ya, Nah, per itu ban kanan ya. kiri, yang ini untuk yang Depan. kiri. Kiri. Yang kiri ini untuk yang kanan. Selain itu apa lagi nih Mas? Di Selain monitor ini yang nanti ada penyetelan depan lagi juga mas. ada lagi ya? Nah, Ya. ini front axle yang untuk penyetelan depan ini juga nggak beda jauh sama yang belakang tadi mas. Sama, yang disetel itu juga cuman haftunya doang. Haftunya Untuk doang. chamber itu juga tadi kayak ngikutin tadi. Oh. Antara ngikutin, kalau ini kan emang udah perubahan peleknya kan ceper, ban ceper. Jadi pasti ini ngerubah nih. Nggak gitu. kayak bawaan pabriknya lagi. Oh, Kalau oke. merah gini agak masih wajar-wajar aja. Cuman ini hitungannya masih, biarpun diceperin tapi kan hitungannya masih imbang. Ini toleransinya masih imbang mas gini. Ini minus 99, ini minus 1. Minus 1. Jadi ini semisal nggak disetel pun dia tetap imbang masnya. Nah, ini merah karena ini diceperin posisinya. Oh gitu. Nah, jadi nggak terlalu masalah. Dan bedanya ini untuk sama yang belakang tadi, ini ada casternya. Caster tuh apa Nah, Mas? caster itu untuk apa? Antara jarak roda depan sama belakang itu harus imbang. Jadi biar nggak mentok antara fendernya. Fendernya. Nah ini ada penyetelan ada untuk casternya, cuman ya itu tadi ini ada casternya tapi di sini nggak ada buat penyetelannya. Buat nyetelnya. Nah, yang emang ini mobilnya emang basicnya yang di setel haftunya doang. Itu tadi sama. Ini biasanya nanti ini ngikut dan ini nggak perlu di setel pun juga ini hitungannya masih toleransi juga. Kalau untuk itu antara setir sama ban lari itu jatuhnya apa? Kalau setir lari itu bisa banyak kemungkinan juga mas. Bisa dari tie rodnya juga bisa. Oh, terot. Bisa dari rack steer, joint steer itu bisa. Kalau bisa juga bisa dari bannya juga. Itu juga bisa dari ban yang udah botak atau ban yang nggak rata atau gelombang itu juga bisa ngaruh. Itu pengaruh semua itu ya. Tadi kan sebelum saya setel tadi kan sebelum naik ke lift scoring tadi kan udah dicek kaki-kakinya. Tadi kan saya jelasin kalau ada yang sebelah kanan itu ada yang oblak sedikit. Nah, itu sebenarnya itu juga bisa ngaruh untuk setir yang lari-lari itu juga. Cuma nanti coba dulu ini dimaksimalin, nanti kalau udah kelar semuanya boleh dicoba. Kalau emang jadi bayangan orang awam itu kan banyak kalau setirnya lari tuh spuring udah kelar. Enggak semua. Nggak semua berarti. Jadi emang tergantung kita cari masalahnya dulu mas. Bisa dari kaki-kaki, ban atau gimana. Karena sporing itu kalau kaki-kakinya udah bener. Kalau cuman miring doang langsung sporing, kalau ternyata kaki-kakinya bermasalah tetap nggak bakal sembuh masalahnya. Oh gitu, bakal miring juga tapi. Pasti bakal miring lagi. Berarti tergantung kaki-kaki juga ya. Tergantung kaki-kaki. Kaki-kaki paling utama sih untuk bagian sporing. Lebih enak lagi sebenarnya kalau pas sporing gini balancing juga. Nah, cuman balancing itu nanti nggak apa-apa kalau semisal masnya nggak ada keluhan getar, itu nggak masalah. Biasanya kalau balancing itu kalau pas masnya buat jalan posisi kecepatan tertentu itu ada getarnya, itu bisa dicoba untuk balancing. Nah, itu bedanya spuring untuk pertanyaan orang awam, untuk spuring sama balancing apa bedanya, Mas? Kalau untuk spuring kan lebih untuk menstabilkan posisi balance-nya mobil. Jadi posisi di lurusnya. Kalau untuk balancing ya tadi untuk getaran itu aja sih. Untuk getaran. Nah, untuk getarannya. Saya dapat info lagi, balancing itu ada 2 tipe, finishing balancing finish balance sama balancing biasa. Cuman kalau di kita kan baru bisa untuk balancing biasa. Untuk finish balance itu nggak semua bengkel ada sih. Itu fungsinya untuk finish balance yaitu tadi untuk lebih memaksimalkan proses balancingnya itu tadi mas. Memaksimalkan finishing. Maksimalnya. Berarti tahap awalnya balance biasa. Dulu, cuman kalau emang posisi nggak ada keluhan, nggak perlu finish balance juga nggak masalah. Oh gitu. Jadi kalau untuk sekedar cuman perawatan aja atau cuman getar-getar aja, kalau udah habis dibalancing getarnya hilang ya udah gitu aja. Oh. Nah, cuman kalau habis dibalancing ternyata masih ada getar lah, itu cari lagi antara peleknya yang peyang
bisa bannya, bisa bearing rodanya. Oh, bearing roda. Bearing roda. Kalau itu semuanya udah bagus tapi kok masih getar, yaitu tadi finish balance. Mas, kalau mobil didiemin lama di garasi, itu akan pengaruh nggak untuk spuring segala? Harusnya enggak sih mas. Harusnya enggak ya? Harusnya enggak. Yang penting tadi catatannya pas awal ditinggal itu kaki-kaki aman. Terus ya pas udah spuring juga aman sih udah. Oke, pertanyaan terakhir mas. Kiat-kiat untuk besok kan mau mudik nih mas. Ya. Apa nih persiapan kalau bagi yang mau mudik, kondisi kaki-kaki ban tuh apa yang harus dicek mas? Yang harus disiapkan paling pertama kalau misalnya serasa mobil kurang nyaman, apalagi pas dibawa ke dalam kecepatan ibaratnya 80 ke atas, kayak kerasa goyang atau getar, itu mending ibaratnya dicek dulu ke tukang kaki-kaki sih mas. Bisa dicek ibaratnya kaki-kakinya dulu ada yang bermasalah atau enggak. Kalau misalnya aman bisa dilakukan spuring sih, soalnya untuk spuring sendiri itu masuknya ke perawatan sih, bukan hanya sekedar pas setir miring baru spuring, enggak kayak gitu juga sih. Nah itu masuknya ke perawatan sih. Oke mas, makasih mas infonya siap. dari Autobox. Kali ini kita habis spuring ya di mobil betul, Pak. Grid Corolla. Thank you mas. Ya sama-sama, terima kasih.